Nah, di sini kita memiliki persyaratan sebenarnya Bapak Ibu, memiliki persyaratan detail potongan balok yang langsung dapat diinput ke dalam aplikasi Kubico Sterbi. Jadi di sini konteksnya Bapak Ibu sudah melakukan pemodelan terlebih dahulu. Hanya saja pemodelannya kan belum ada data penulangannya nih. Nah, sekarang kita ingin menginput nih data penulangannya. Dan kebetulan yang Bapak Ibu terima itu data detail penulangannya, gambarnya berupa gambar potongan. Nah, ini bisa bisa dicermati bahwa ada beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk yang si data detail penulangan balok berupa potongan ini, itu nomor 1 harus memiliki nama baloknya, itu sudah jelas ya. Yang kedua, harus memiliki 3 section, baik itu section yang left, section yang middle, ataupun section yang right gitu ya, yang kanan. Nah, walaupun misalnya tumpuan kiri dan tumpuan kanannya atau seksi kiri dan seksi kanannya memiliki data tulangan yang sama, tetap harus dibuat section yang berbeda. Jadi ada section left and left, dan kemudian ada section untuk yang and right. Jadi tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Kemudian yang ketiga itu kalau Bapak Ibu cermati atau teliti di dalam gambar yang saya screenshot ini, ada keanehan di dalam dimensinya. Jadi di dalam dimensinya itu secara potongan gambar itu dimensinya 800 kali 600. Sementara di teks yang di bagian bawah potongan gambar baloknya ini, tulangannya, itu dia menuliskan 600 dikali 500. Nah, dalam hal ini biasanya kan kita memiliki hierarki untuk mana yang harus kita prioritaskan. Apakah prioritasnya itu di dalam gambarnya yang kita ikuti, apakah balok 800 kali 600, atau misalnya teksnya yang 600 kali 500. Nah, jika Bapak Ibu sudah berkomunikasi dengan ownernya, atau dengan konsultannya, atau dengan kontraktornya, coba didiskusikan untuk yang data dimensi ini, yang digunakan yang mana? Yang 800 kali 600, ataupun yang 600 dikali 500. Nah, ini kan ada dua hal dimensi yang berbeda. Nah, kita di sini itu nanti hasilnya itu akan mengikuti yang teks ya Bapak Ibu. Jadi yang 600 dikali 500. Jadi makanya untuk yang poin ketiga, kekonsistenan untuk dimensinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba klarifikasi terhadap konsultan atau ownernya atau kontraktornya, itu data dimensi yang digunakan yang mana. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu adalah harus memiliki data jumlah tulangan dan diameternya gitu. Jadi tidak hanya ditulis misalnya 17, kemudian 9, kemudian 17 lagi, tapi langsung satu paket jumlah tulangan dan diameternya. Nah, di sini saya ambil kasus ya, di lantai 1 ya, floor 1, kita switch ke lantai 1. Kemudian kita ambil di sini atau kita klik itemnya atau elemennya adalah BIM. Saya sudah menyediakan BIM di sini untuk ukurannya itu sama semua. Jadi baik B1, B2, B3, B4, dan B5 itu semuanya dimensinya lebarnya 300, tingginya 500. Dan kemudian di sini belum ada data penulangannya, jadi hanya berupa modeling. Nah, di sini belum ada tertera data penulangannya sama sekali. Nah, bagaimana kita menginput data penulangan yang tadi berupa tabel? Jadi kita gunakan step yang pertama, yaitu toolbar-nya berada di Identify. Kemudian kalau misalnya panelnya si Drawing Manager-nya belum muncul, Bapak Ibu bisa klik di sini Drawing Manager. Nah, kemudian kita coba upload data gambarnya gitu ya. Data gambarnya dengan mengklik toolsnya ADD. Kemudian masih di dalam materi bahan workshop ini, materi yang pertama. Dan di sini ada referensi detail tulangan. Jadi yang diambil filenya untuk CAD-nya itu adalah referensi detail tulangan. Oke ya. Nah, kalau sudah kita klik open. Sehingga nanti di layarnya Bapak Ibu akan muncul tabel penulangan seperti ini. Oke, akan muncul tabel penulangan seperti ini. Kemudian ini saya pastikan dulu ya, di dalam BIM schedule-nya saya itu belum ada data penulangan sama sekali. Jadi di BIM schedule-nya ini belum ada data penulangan sama sekali, masih kosong.
Nah, sekarang saya gunakan toolsnya Identify Beam Rebar. Identify Beam Rebar, saya klik toolsnya Identify Beam Rebar, akan muncul beberapa subtoolsnya lagi. Jadi nanti ada Pick Set Line, Pick Label, Pick Rebar Line, dan Auto Identify Section. Nah, sekarang misalnya contoh nih, yang pertama kita klik dulu toolsnya Pick Set Line. Kemudian setelah tool Pick Set Line-nya kita klik, baru kita klik garis balok yang berwarna hijau. Dan balok yang berwarna hijau ini tidak mutlak colornya atau warnanya berwarna hijau, tergantung gambarnya Bapak Ibu ya. Intinya yang diklik adalah garis baloknya. Kita klik garis baloknya. Kalau misalnya garis baloknya sudah berubah warna menjadi warna biru, nah ini jangan lupa untuk instruksi selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di bagian layar, di bagian bawah layar, yaitu Select Beam Set Line sudah. Kemudian instruksi selanjutnya adalah Right Click to Confirm. Jadi kita klik kanan untuk confirm. Nah, nanti garisnya menjadi hilang. Berikutnya, kita gunakan tools Pick Label. Kemudian kita klik labelnya nih semua. Nah, ini kita klik, ini juga kita klik. Intinya semua labelnya kita klik. Kalau sudah, kita klik kanan lagi nih, right click to confirm. Di bagian bawah layar, dia menginstruksikan si softwarenya untuk klik kanan. Kita klik kanan lagi. Teksnya sudah hilang nih dari layar kita. Baru kita lanjutkan dengan mengklik Pick Rebar Line. Pick Rebar Line, kita klik garis rebarnya. Jadi garis rebarnya ini kan ada 3 ya. Jadi ada garis rebar yang pertama, kemudian ada garis rebar yang untuk potongannya, dan ada garis rebar yang di bagian tengah. Kalau sudah, kita klik kanan lagi. Nah, jika semuanya sudah hilang, baru kita gunakan Auto Identify Section. Nah, akan muncul nanti 24 beam teridentifikasi. Nah, kalau misalnya sudah, kita klik di sini yes. Akan muncul di bagian beam schedule. Oke, di bagian beam schedule. Sekarang kita bisa coba cek ya contoh di sini Bapak Ibu. Kita sampling ya, kita sampling. Misalnya kita gunakan yang pertama B1 dulu nih, B1. Kita klik di sini B1. Dan otomatis di bagian gambarnya tadi itu akan ter-highlight atau muncul garis berwarna hijau B1. Kemudian yang kedua, dimensinya di dalam beam schedule-nya ini itu 600 kali 500. Dan si software kita mendeteknya bukan yang 600 dikali 800 ya, tapi yang 600 dikali 500. Nah, kita di sini mengambil sampling saja ya, bagaimana menginput atau mengaplikasikan data penulangan ini ke dalam pemodelan. Nah, sekarang misalnya contoh nih, contoh kasus. Misalnya di sini kalau kita lihat jumlah span-nya, ini kita hitung dari jumlah grid-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita asumsikan dengan jumlah span yang paling banyak ya. Misalnya untuk yang vertikalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan apabila bagi Bapak Ibu yang menghitung data penulangannya itu tidak putus per kolom ya. Nah, seperti ini, data pemodelannya itu kan dia menerus, jadi tidak putus per kolom. Jadi kita hitungnya harus jumlah span yang paling banyak berapa. Nah, misalnya di sini B1 ya. B1 ini tadi kita hitung dengan jumlah span yang terbanyak itu ada 14 span. Jadi kita gunakan fungsi copy. Yang di baris putihnya yang kita highlight di sini ya, kita klik. Kita copy. Misalnya kita buat sampai ke 14. Misalnya contoh 14 span. Oke. Kemudian kalau ini kita perbesar, kita geser ke kanan. Di sini kan ada centangnya ya Bapak Ibu yang dicentang. Nah, kita hanya fokus untuk yang baloknya misalnya B1 sampai dengan B3 ya. Jadi B4 dan seterusnya nggak kita coba input. Jadi ini kita bisa klik kanan, empty dulu. Baru kita centang beam yang ingin kita replace. Nah, ini kita centang, jadi 3 nama balok. Kemudian di bagian sisi bawah ada 2 tools yang kita gunakan untuk membuat data penulangannya. Generate element itu berfungsi untuk mendapatkan data untuk elemen list. Nah, jika datanya di sini sudah ada, dia akan mereplace. Sync Beam Info itu digunakan untuk menginput data penulangannya ke dalam pemodelan. Nah, kita coba step yang pertama, generate element. Nah, di sini there exists same name and same type beam, click yes to override. Jadi kalau misalnya namanya B1, B2, B3-nya sudah sama,
Ya udah, kita klik di sini yes untuk kita override, kita replace. Dan kita tunggu. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa perhatikan di sini B1, B2, B3-nya yang tadi awalnya 300 kali 500 otomatis berubah sesuai dengan dimensi yang ada di dalam tabel. Kita klik OK. Selanjutnya nih, kita ingin menginput data BIM schedule-nya ke dalam data penulangan, data pemodelan baloknya nih, data pemodelan baloknya. Nah, ini kita klik di sini Sync BIM Info. Kita klik Sync BIM Info, langsung kita klik. Sehingga nanti data penulangannya otomatis akan terinput ke dalam pemodelan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Schedule sudah masuk. Nah, ini kita klik OK ya. Kita klik OK. Ini bisa kita close, kita cancel atau kita close. Nah, tadi di sini balok B3-nya kan ukurannya adalah 300 kali 500 dan belum ada detail penulangannya. Di sini sudah langsung muncul detail penulangannya nih. Detail penulangannya dengan visual. Apabila kita klik nama baloknya atau kita klik modeling baloknya, ini akan muncul teksnya penulangan.